Yang tadi gue bilang, Bi, mungkin orang-orang yang kerasukan di Indonesia itu udah banyak banget, tapi kita masih jarang banget mendengar ada eksorsisme di Indonesia kan. Nah, walaupun jarang, tapi itu sebenarnya ada, Bi. Nah, sampai-sampai di Indonesia pun juga caranya sama kayak yang di luar negeri, yang kayak di film-film kita nonton gitu loh. Ada tim atau orang yang dipercaya sama uskupnya buat ngelakuin ritual pengusiran setan itu. Nah, gue bakal ngasih tau dulu nih ciri-ciri orang yang lagi kerasukan, dan ini tuh langsung menurut dari pastor yang udah biasa nanganin kejadian-kejadian kerasukan kayak gitu. Dan si pastor ini pun juga udah sering ngelakuin tindakan eksorsisme lah. Yang pertama, si orang ini yang kerasukan ini bisa tahu masa lalu, sekarang, ataupun yang akan datang tanpa ada informasi apapun yang dia dapat. Si orang yang kerasukan ini? Iya. Wow. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang lagi kerasukan ya, kata si pastor ini bisa atau fasih kayak bahasa asing, padahal orang tersebut tuh nggak pernah belajar sama sekali. Iya, gue pernah nonton tuh yang kayak gitu. Yang ketiga, si orang ini punya kekuatan melebihi manusia normal. Nah, indikasi yang ketiga ini biasanya dilihat tuh langsung dari pasturnya pas pastur lagi ngedoain. Dan yang terakhir, nggak suka atau nolak bahkan ngehujat hal-hal yang berhubungan dengan rohani, misal kayak ada air kudus, salib atau kitab suci. Pas itu si orang yang kerasukan tuh langsung bereaksi gitu loh. Dari situlah akhirnya banyak orang-orang yang sadar kalau orang terdekatnya itu lagi kesurupan dan butuh bantuan pastor buat nanganin hal tersebut. Sekarang gue mau cerita tentang pengalaman salah satu pastor yang pernah nanganin kejadian kerasukan dan dia akhirnya ngelakuin ritual eksorsisme. Anyway, gue gak bisa nyebutin nama orang ini dan tempat kejadian di mana. Ada pastor, sebut aja namanya Pastor Javier. Dia ini udah dapat dan diperbolehkan ngelakuin ritual eksorsisme dari keuskupannya. Nah, sebelum dapetin kasarannya kayak lisensi itu, Pastor Javier ini pernah kayak ngambil kursus atau kuliah lah di bidang eksorsisme di salah satu negara di Asia. Jadi mungkin itulah kenapa akhirnya dia diperbolehkan ngelakuin tindakan eksorsisme pas lagi udah balik ke Indo. Ini gue bakal ceritain dulu pengalaman Pastor Javier pas dia lagi lihat pakai mata kepala sendiri untuk pertama kalinya ritual pengusiran setan itu pas dia lagi ngikutin kursus itu di salah satu negara di Asia ini. Pada tahun 2017 atau 2018-an, Pastor Javier ini ngelihat ada seorang ibu yang lagi kerasukan. Ini kejadian ini di salah satu negara di Asia ini ya, yang pasti Pastor Javier ini lagi ngambil kursusnya itu. Keluarganya ngehubungin salah satu pastor gereja di negara itu buat nanganin si ibu ini yang lagi kerasukan. Nah, si Pastor Javier ini ngikut dan ngeliat lah si ibu ini lagi didoain sama seorang pastor eksorsis dengan memakai ritual doa minor eksorsis atau kayak eksorsisme biasa lah awalnya. Nah, pertama-tama si ibu ini tuh kayak cuman diem aja, kepalanya kayak nunduk, gak mau diajak ngomong sama sekali. Dia pas ditanya sama si pastor ini. Sampai akhirnya pas baru banget didoain beberapa kata doang nih sama si pastor ini, tiba-tiba lidah si ibu ini keluar gitu bihinat kayak ular. Jadi kayak lidahnya pun juga manjang gitu loh. Nah, semakin si pastor ngulangin doanya yang kayak dalam nama Yesus, saya menghancurkan setiap kelekatan, hubungan, persekongkolan dengan roh jahat antara, nah si ibu ini disebutin, dan setiap sumber dan roh jahat. Nah, setiap si pastor ini ngomong kayak gitu, si ibu ini tuh makin bereaksi gitu lebih. Nah, bener-bener si ibu ini kayak lagi kayak orang kepanasan dan badannya tuh bener-bener gak bisa diem. Dipegangin lah sama si tim imam pastor ini. Akhirnya, pas pastor ini ngelanjutin dengan ritual doa salim eksorsis atau eksorsisme agung, dua tersebut tuh pakai bahasa Latin dan gue nggak bisa nyebutin ya. Nah, pas si imam pastor itu terus-terusan ngebacain Injil, akhirnya si imam pastor ini berdialog lah sama sosok yang ada di ibu ini. Dia nanyalah nama dan kenapa si sosok ini tuh masuk ke ibu itu. Tiba-tiba suara ibu itu tuh berubah jadi kayak suara cewek serak gitu sambil ngomong, I am Komono. Oh, oke. Tapi bukan nama ibunya ya? Bukan. Oke. Terus tanya lagi lah sama si imam pastor ini, mau dia tuh apa gitu loh masuk ke badan ibu ini. Iya. Dijawablah sama sosok itu, aku mau masuk untuk membinasakannya. Jadi mungkin si sosok ini tuh masukin si tubuh ibu ini biar ibu ini meninggal gitu loh. Iya, mau dibunuh gitu. Akhirnya doa eksorsisme agung ini terus diulang sampai ibu itu tuh benar-benar bebas dari sosok setan yang ada di dalam badannya. Dan ritual itu sekitar 1 jaman lah terjadinya ya. Tapi ibu ini berarti akhirnya selamat. Selamat. Oke. Terus. Nah, singkat cerita, Pastor Javier ini udah beres kursus tersebut dan balik lagi ke Indo. Yaudahlah, pas di Indo ini dia ngelakuin aktivitas biasa tuh yang biasa pastor lakuin. Sampai tiba-tiba ada panggilan dari salah satu warga di kota yang Pastor Javier ini tinggal. Ini udah di Indonesia tapi ya? Udah. Pastor Javier dikabarin sama satu keluarga di kotanya dia kalau ada 2 orang saudara kembar yang kerasukan di rumah itu. Dan itu terjadi sekitar jam 8-an malam. Gak pakai pikir panjang ya, Pastor Javier langsung berangkat ke tempat itulah buat ngebantuin sanak kembar ini kan.
Pastor Javier minta tolong satu temennya, pastor juga, kita sebut aja namanya Pastor Hari, buat ngebantuin si Pastor Javier ini. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, nyampe lah dia di rumah dalam tanda kutip ya, pasiennya lah. Di rumah itu ada bapak, ibu, dan 3 orang anaknya. Nah, yang kerasukan ini anak kedua dan ketiganya. Cewek dua-duanya kembar umur 16 tahun. Berarti yang kerasukan bukan salah satu anak kembar, tapi dua-duanya yang kerasukan. Dua-duanya. Pas ditanya kronologinya sama Pastor Javier, si bapak ini tuh bilang gak tahu apa-apa. Tiba-tiba pas sudah malam, dari kamar si kembar ini, satu rumah tuh denger mereka berdua tuh teriak-teriak sendiri pakai bahasa yang orang tuanya pun juga nggak ngerti artinya apa. Akhirnya Pastor Javier tuh dan Pastor Hari masuklah ke dalam kamar si anak kembar ini. Dan lo tau Bi, Nat, pas si pastor ini masuk ke kamar si kembar ini, kondisi mereka lagi kayak gimana? Gimana? Ini bener-bener percaya nggak percaya ya. Jadi si kembar yang satu, yang cewek ini, lagi kayak ngerayap gitu nempel di pojok atas kamarnya. Wah. Dan yang satu lagi tuh lagi kayak melayang terbang, kayak badannya tuh tarik sama orang gitu loh. Aduh. Jadi tuh dua-duanya ya lagi dengan kondisi tidak normal. Wah, ngeliat kayak gitu, ibu si kembar yang langsung teriak histeris lah. Karena kan pas dibuka pintunya, ibunya masih ngeliat dari luar kan. Oh, berarti tanpa tahu keadaan kedua anak kembar ini kayak gimana, orang tuanya langsung nelfon pastor. Iya. Oh. Mungkin si orang tuanya sadar kalau misalnya anaknya ini terjadi sesuatu dan itu tuh berbau hal mistis kayaknya. Iya. Pas si kembar ini lagi kesurupan dan dia dengar kalau ibu lagi histeris, tiba-tiba banget mereka berdua tuh langsung turun ke lantai dan merayap cepat banget buat nyerang si ibunya sendiri. Anjing. Terus Pastor Javier sama Pastor Adi langsung gercep banget buat nahan mereka berdua biar nggak keluar kamar lah dan biar nggak nyerang orang-orang yang lain kan. Akhirnya pintu kamar langsung ditutup dan mereka berdua tuh langsung lah ngeluarin kayak rosario gitu sambil ngebacain doa-doa ke mereka berdua ini. Si kembar ini tuh langsung kayak teriak-teriak kayak orang kepanasan. Dan mereka berdua tuh teriak-teriak sambil ngomong gak jelas gitu Bi, Nat. Yang tadi gue bilang kan si orang tuanya pun gak ngerti kan. Si cewek ini tuh, si anak kembar itu teriak-teriak ngomong apa. Pasturnya pun juga gak ngerti gitu loh apa yang mereka teriakin. Oh, jadi bukan bahasa Latin. Gue gak tahu apakah itu bahasa Latin si pastor ini gak ngerti atau emang mereka tuh ngomong gak jelas aja gitu loh. Oke. Pas si kembar ini lagi kepanasan, Pastor Hari tuh langsung maksa mereka buat nempel dan langsung diikat pakai tali gitu. Dan sekarang dibantuin sama bokapnya si kembar ini. Oke. Nempel maksudnya nempel ke kursi gitu. Iya, nempel kursi, kayak mereka berdua harus nempel dan diikat gitu lebih. Oh, iya, Kalau oke, misalnya oke. misa kan takutnya bereaksi dan nyerang orang lain lagi kan. Benar. Iya, biar nggak ngapa-ngapain lah ya. Iya benar. Walaupun susah, akhirnya mereka berdua tuh bisa lah diikat sambil dibaca-bacain doa sama si Pastor Javier. Singkat cerita, akhirnya si kembar ini bener-bener lemes banget. Mereka berdua tuh kayak pingsan dan gak gerak sama sekali badannya Bi. Nah, kata si Pastor Javier, sosok yang masuk ke badan si kembar itu kuat banget. Jadi katanya ada 2 sosok cewek tinggi besar gitu yang emang suka sama si kembar ini. Dan 2 sosok cewek yang makhluk halus ini ya, si kuntilanaknya pun juga kembar gitu loh. Oh, jadi sama-sama kembar. Iya, si sosok kuntilanak ini penunggu sekolah si kembar dan ngikutin si kembar sampai ke rumah. Anjir. Pokoknya prosesi eksorsisme itu mungkin berlangsung sekitar setengah jaman. Dan pas jam 10 malam, akhirnya si kembar ini sadarin diri. Akhirnya mereka berdua tuh beres ritual eksorsisme ini, langsung kayak nangis ketakutan dan langsung kayak meluk kedua orang tuanya gitu lah. Karena selama 1 jam ya mereka kan nggak tahu kan mereka ngerasain apa orang yang kerasukan kan. Pokoknya pas bangun-bangun tuh mereka nangis dan lemes banget gitu lebih, Nat. Jadi itulah satu dari sekian cerita yang pernah dialami sama Pastor Javier pas dia lagi ngejalanin ritual eksorsisme itu. Terus Moy, berarti si 2 kuntilanak kembar itu udah keluar gitu aja dari Harusnya badannya? sih udah ya Nat ya, karena setelah Pastor Javier ini ngelakuin ritual eksorsisme itu, ya si kembar ini kan udah sadar dan udah mungkin udah kayak gak dirasukin lagi gitu loh. Karena udah bisa berinteraksi sama keluarganya, dia udah sadar lagi, udah meluk orang tuanya. Jadi kayak semoga sih udah gak pernah ada lagi ya sosok ini ya. Itu kebetulan yang sangat amat menyebalkan sih ya. Kebetulan di sekolah itu penunggunya kuntilanak kembar. Iya. Dan kebetulan nemploknya juga atau yang narik tuh atau yang bikin suka tuh si anak kembar ini. Iya, dan puji Tuhannya cerita yang gue dapet ini untung berhasil lebih eksorsismenya. Gak kayak benar. lu kan.